beriman karena ilmu, karena faham, insya Allah akan kokoh sampai nanti dia meninggal. Tidak akan bisa digoyang. Karena dia memeluk agama ini bukan karena dia lahir sebagai orang. Kita bersyukur, alhamdulillah kita ada bonus, kita lahir dari orang yang beriman, orang Islam, alhamdulillah. Tapi itu nggak cukup. Tidak ada jaminan orang yang lahir dari perut Islam, dari perut orang Muslim, orang tua yang Muslim, matinya pun, meninggalnya pun Muslim. Nggak ada jaminan. Begitu loh. Makanya dalam agama kita ini tidak penting lahir dari perut siapa, dari orang tua siapa, tapi yang penting adalah mati sebagai apa. Itu yang paling penting. Karena mati sebagai apa itu pilihan. Tapi lahir dari perut siapa kita nggak milih. Dalam bahasa kita belajar tentang takdir, ya lahir dari perut siapa di mana situ namanya takdir ijbari, yang kita nggak bisa milih, nggak bisa milih kita. Dan itu kita tidak dituntut oleh Allah terhadap itu. Tapi mati sebagai apa? Itu yang kita dituntut. Kalau boleh lahir dari perut siapapun, ya dari perut orang Yahudi, orang Nasrani, orang ateis, nggak ada masalah. Orang Islam, itu nggak ada masalah, karena itu bukan pilihanmu, tidak dituntut kau atas itu. Tapi kau mati sebagai apa, itu yang dituntut, itu pilihan. Makanya dalam agama kita, agama itu pilih, tidak boleh dipaksa, nggak boleh dirayu, nggak boleh diiming-imingin dalam artian dunia. Tapi mati sebagai apa, itulah yang menentukan kita. Makanya bunyi ayat ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang beriman bertakwalah sebenar-benar takwa, jangan sekali-kali mati kecuali mati sebagai seorang muslim. Jadi mati yang harus muslim, ya. Jadi gitu. Karena itu pilihan, namanya takdir ikhtiyar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak sekalian, ibu-ibu, para penuntut-penuntut ilmu yang hadir di sini maupun yang menyaksikan, ya, mari kita mulai acara kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih terus berikan nikmat tak terhingga kepada kita, ya, khususnya masih memberikan kesehatan, kehidupan dan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa hadir di sini dalam rangka thalabul ilmi tentunya, ya. Dan kemudian juga nikmat yang paling berharga, yang paling mahal, yang masih Allah anugerahkan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah. Mudah-mudahan nikmat iman, Islam, ibadah ini terus Allah sampaikan hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan saat kita semua nanti dipanggil, kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan serta umat yang setia mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua itu istiqomah mengikuti sunnah beliau semaksimal yang kita bisa. Mudah-mudahan di hari kiamat kita bisa diberi kesempatan oleh Allah mendapat syafaat dari beliau dan bisa masuk dalam surganya Allah beserta keluarga dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kaji kita, ya, masih tentang hakikat iman. Hakikat iman. Kita sudah masuk kepada episode yang keempat saat ini. Ya, bagi yang baru bergabung, silahkan dilihat episode sebelumnya untuk supaya ini rangkaian biar tahu awalnya, pengantarnya. Ya, kita sudah belajar pengantarnya, siapa saja orang beriman. Kemudian juga kita juga kemarin juga sudah belajar tentang sedikit tentang rukun iman, ya. Dan juga kita komponen-komponen iman, dengan apa kita harus beriman. Nah, hari ini kita masuk pada syarat iman. Nah, ini masih kita tahu syarat ini, ya, sehingga karena syarat ini paling menentukan, ya, ini awal. Kalau ibarat syarat sholat, ya dia awalnya. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka
sholatnya batal. Ya, jadi begitu. Sholatnya nggak sah. Maka kita harus paham supaya ini iman kita jadi benar. Jangan sampai selama ini kita sudah beriman tapi kita nggak tahu syarat-syaratnya. Insyaallah kalau kita tahu syarat-syarat iman itu, ya kita akan semakin menjaganya, semakin menguatkannya, ya sampai akhir hayat kita. Nah, jadi itu kaji kita pada kesempatan kali ini. Yang sebelum-sebelumnya silahkan nanti dibuka lagi. Mudah-mudahan ini akan menambah semakin kuatnya iman kita. Karena pelajaran iman ini pelajaran yang paling tinggi nilainya, ilmu yang paling tinggi nilainya. Karena iman ini adalah fondasi agama kita, ya, fondasi agama Islam. Kalau imannya rusak, imannya nggak benar, ya gimana mau Islamnya benar? Nah, masuk kita pada kaji kita. Ya, syarat apa saja syarat iman itu? Yang pertama syarat, ada 3 ya syaratnya. Yang pertama syarat iman itu adalah al-fahmu atau al-ilmu. Kita harus faham tentang iman itu. Ya, kita harus mengerti tentang iman. Kalau enggak, gimana kita bisa beriman kalau kita enggak paham? Lawan dari paham itu adalah al-jahlu, enggak ngerti, enggak tahu. Ya, jadi imannya bukan karena ilmu, imannya bukan karena paham, tapi karena ikut-ikutan saja. Kenapa kau beriman? Ya, orang beriman, aku beriman karena aku lahir dari orang Islam, ya aku Islam, aku beriman, ya begitu. Jadi kalau gitu kau lahir dari orang kafir, ya kafir juga nanti dia. Nah, jadi begitu. Ini kita tidak. Kita beriman, atau orang yang masuk Islam, ya, tadinya dia di luar Islam, lahir dari keluarga orang tua yang bukan Islam, kemudian dia menemukan kebenaran Islam, kemudian mau masuk Islam. Masuk Islamnya pun harus dengan keilmuan, harus dengan kefahaman. Nggak boleh dia ikut-ikutan, ya. Ikut-ikutan mayoritas di kampungnya Muslim, dia Muslim, atau mayoritas di negaranya Muslim, dia Muslim, atau karena mau nikah lah, ya, ada interest tertentu, ada yang dicintainya orang yang Islam misalnya, orang Muslimah misalnya, nah, dia masuk Islam, dia bukan karena dia paham kebenaran agama ini, gitu. Jadi karena selain itu, apakah karena taklid atau karena hal-hal yang lain, atau mungkin karena harta, atau karena jabatan, atau karena apa sajalah selain yang kita bahas tadi, harus faham, harus mengerti. Jadi begitu. Nah, kalau nggak mengerti gimana kita bisa beriman? Makanya dalam Islam itu menuntut ilmu itu hukumnya apa? Fardu. Dan ilmu yang pertama yang wajib kita tuntut itu adalah ilmu akidah, ilmu iman, ilmu tauhid. Itu wajib pertama sebelum yang lainnya. Maka menuntut ilmu itu hukumnya fardu. Ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, kata Nabi. Ya, menuntut ilmu itu hukumnya fardu. Fardu itu di atas wajib lagi, wajib yang harus, tidak boleh tidak, dan tidak bisa digantikan. Mesti kita paham tentang iman ini. Tidak boleh ikut-ikutan saja. Karena orang yang nggak paham itu nanti akan mudah terombang-ambing, gampang saja dia. Ya, masuk Islamnya karena ikut-ikutan, nanti keluar Islamnya pun ya karena ikut-ikutan, karena hal yang lain juga. Masuk Islamnya mungkin karena perempuan, mungkin keluarnya pun, atau masuknya karena jodoh atau karena laki-laki, karena mau nikah, nanti keluarnya pun juga bisa karena itu, kalau dia tidak paham. Masuk Islamnya karena dunia, ya keluarnya juga bisa dunia, gitu loh. Bisa. Termasuk ada orang masuk Islam karena mimpi. Nanti keluarnya ya karena mimpi juga bisa. Kenapa kau masuk Islam? Aku mimpi tiba-tiba berada di masjid. Terus ada bacaan apa gitu. Wah, itu tanda-tanda. Atau aku temu Nabi Muhammad, katanya begitu. Ya terus dia masuk Islam, jadi nggak belajar lagi tentang hakikat Islam itu, cuma sekedar mimpi. Nanti dia keluarnya bukan karena mimpi juga. Tuh, kenapa kau keluar dari Islam? Aku mimpi ketemu Yesus, katanya. Bisa aja. Aku mimpi tiba-tiba ketemu, aku masuk dalam satu gereja atau agama yang lain, kuil atau apalah gitu. Bisa begitu, karena bukan karena kepahaman. Jadi kalau masuknya bukan karena ilmu, bukan kepahaman, keluar pun bisa begitu.
Jadi demikian. Jadi balik kepada supaya apa kita? Supaya orang yang beriman karena ilmu, karena faham, insya Allah akan kokoh sampai nanti dia meninggal. Tidak akan bisa digoyang. Karena dia memeluk agama ini bukan karena dia lahir sebagai orang. Kita bersyukur, alhamdulillah kita ada bonus, kita lahir dari orang yang beriman, orang Islam, alhamdulillah. Tapi itu nggak cukup. Tidak ada jaminan orang yang lahir dari perut Islam, dari perut orang Muslim, orang tua yang Muslim, matinya pun, meninggalnya pun Muslim, nggak ada jaminan. Begitu loh. Makanya dalam agama kita ini tidak penting lahir dari perut siapa, dari orang tua siapa, tapi yang penting adalah mati sebagai apa, itu yang paling penting. Karena mati sebagai apa itu pilihan. Tapi lahir dari perut siapa kita nggak milih. Dalam bahasa kita belajar tentang takdir, ya lahir dari perut siapa di mana situ namanya takdir ijbari, yang kita nggak bisa milih, nggak bisa milih kita. Dan itu kita tidak dituntut oleh Allah terhadap itu. Tapi mati sebagai apa, itu yang kita dituntut. Kalau boleh lahir dari perut siapapun, ya, dari perut orang Yahudi, orang Nasrani, orang ateis, nggak ada masalah. Orang Islam, itu nggak ada masalah, karena itu bukan pilihanmu, tidak dituntut kau atas itu. Tapi kau mati sebagai apa, itu yang dituntut, itu pilihan. Makanya dalam agama kita, agama itu pilih, tidak boleh dipaksa, nggak boleh dirayu, nggak boleh diiming-imingin dalam artian dunia. Tapi mati sebagai apa, itulah yang menentukan kita. Makanya bunyi ayat ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang beriman bertakwalah sebenar-benar takwa. Jangan sekali-kali mati kecuali mati sebagai seorang muslim. Jadi mati yang harus muslim. Ya, jadi gitu. Karena itu pilihan, namanya takdir ikhtiari. Kita milih, itu kita dituntut. Nah, balik kepada kajian kita ini. Jadi harus dengan ilmu kita beragama ini. Mesti beriman ini, beragama Islam mesti dengan ilmu, bukan ikut-ikutan. Sehingga ketika orang ditanya orang, loh kau kan muslim kan karena kau lahir dari perut muslim. Mungkin kalau kau tidak lahir dari perut orang muslim, mungkin kau tidak pernah. Kita bilang tidak. Aku beriman ini, aku meluk agama Islam ini karena aku cari ilmunya, karena aku tahu ilmunya. Betul, alhamdulillah aku lahir dari orang beriman, dari orang muslim. Tapi karena aku cari ilmunya, aku pelajari agama ini, ya, aku pikirkan agama ini, begitu. Jadi nggak bisa nanti pertanyaan orang, kau kan mau muslim karena enggak, tidak. Kita tidak dituntut oleh Allah lahir dari perut siapa, tapi mati sebagai apa, itu pilihan kita. Makanya dalam Islam orang yang meninggal dari agama apapun sebelum balik, insya Allah masuk surga. Karena dalam Islam orang lahir itu dalam keadaan fitrah. Ya, karena kita lahir itu sudah dalam Islam, lahir dari perut siapapun Islam. Ya, mati kita sebelum, meninggal kita sebelum kita balik, dianggap kita tetap masih muslim. Ya, jadi kembali kita pelajaran kita. Jadi yang pertama syarat iman itu ada al-fahmu atau al-ilmu. Lawannya al-jahdu. Ya, tidak mengerti. Makanya wajib kita dalam Al-Quran coba lihat. Ya, dalam surat ke-17 Al-Isra ayat 36 Allah mengatakan demikian, wala taqfu ma laisa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Janganlah kamu menentukan sesuatu, menetapkan sesuatu, memutuskan sesuatu tanpa ilmu. Ma laisa laka bi ilmun, inna sam'a karena pendengaran, wal basara penglihatan, wal fuad pikiran dan hati. Kullu ulaika semua itu kana anhu mas'ulan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya berkaitan dengan keimanan ini, lihat lagi nanti surat ya, surah Al-Muhammad ayat 19. Ini kaitan dengan iman, belajar iman. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, cari ilmunya. Fahamilah oleh kalian. Nah, jadi gitu, fa'lam itu cari ilmunya. Dalami ilmunya. Apa? Annahu sesungguhnya la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita cari ilmunya. Ayatnya menjadi perintah. Karena perintah harus dikerjakan. Inilah menjadi basic mengapa ya, dalam beragama ini harus mengerti ilmunya. Supaya apa kita mengerti ilmunya? Supaya nggak bisa digoyahkan. Baik digoyahkan oleh keadaan, digoyahkan oleh setan,
juga digoyahkan oleh manusia. Gitu loh. Supaya nggak digoyahkan. Berimannya kita itu karena ilmu, karena kita cari. Alhamdulillah kita lahir dari perut orang beriman. Tapi kita berimannya sekarang ini karena ilmu yang kita pelajari. Insya Allah nggak akan digoyang oleh apapun. Mau hartakah, mau bendakah, mau duniakah, mau perempuankah, mau laki-lakikah, mau jabatankah. Termasuk juga nanti ketika dipaksa atau dimurtadkan, disiksa sebagainya, kita tidak akan goyang. Insya Allah, mudah-mudahan. Makanya wajib kita mencari ilmu ini. Maka ilmu yang pertama yang wajib itu adalah ilmu tentang iman, karena fondasi agama kita. Ya, harus paham kita. Nah, bagaimana biar kita paham? Ya belajar. Ya, satu belajar. Makanya belajar itu wajib. Belajar dengan guru. Ya. Belajar dengan yang pertama kali kalau anak-anak ya kepada orang tua. Ya. Makanya pertama kali wajib kita sebagai orang tua adalah mengajarkan iman kepada anak kita, tentang iman. Nah, kita lahir di muka bumi ini nggak ujuk-ujuk ada, nak. Kita lahir di muka bumi ini karena diadakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Betul, kau lahir dari perut ibu, ya, dengan bapak. Tapi kau lahir di muka bumi ini adalah karena Allah yang menciptakan kita. Siapa Allah itu? Allah itu pencipta alam semesta, menciptakan diri kita, mengajarkan tentang Allah. Dan iman ini nggak sulit ngajarkannya, Pak. Kenapa? Iman ini nggak sulit ngajarkan. Karena kita semua, ini pada pelajaran sebelumnya kita lihat ya, pada pelajaran kita semua ini lahir dalam keadaan sudah beriman. Ketika kita masih di alam ruh, jadi mengajarkan iman ini nggak sulit. Justru mengajarkan non iman yang sulit. Ya. Jadi kalau mengajarkan Islam sama anak tuh very simple, very easy, sangat mudah. Sangat simpel. Kenapa? Karena kita base-nya, dasarnya itu sudah beriman. Lihat dalam surat 7 Al-A'raf ayat 172. Ketika kita semua masih di alam ruh, ya, Allah ambil perjanjian kepada kita, semua masih ruh sebelum kita lahir, semuanya kita. Sebenarnya di alam ruh kita semua sebaya. Cuma nongolnya di dunia ini beda-beda. Kita diambil persaksian oleh Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian, kata Allah kepada kita masih dahulu. Kita mengatakan qalu, kita mengatakan bala syahidna, benar ya Allah, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Mengapa kata Allah kami jadikan peristiwa sumpah ini bahwa kita beriman supaya di hari kiamat nggak ada alasan kalian mengatakan oh kami nggak tahu Tuhan itu ada, kami nggak tahu bahwa Tuhan itu nggak ada. Nggak bisa nolak. Kenapa? Sudah Allah tanamkan built-in di dalam jiwa kita. Jadi mengajarkan iman ini mudah. Justru mengajarkan yang salah itu baru nggak akan masuk akal, karena akal kita juga nggak nyampe. Tuhan itu esa, nak. Tuhan itu tunggal, dia nggak punya kawan. Gimana? Iya, karena kok dia punya kawan nanti dia bisa gelut, bisa perang, bisa berantem. Di rumah ini aja pemimpin di rumah ini harus satu, bapakmu tuh harus satu. Kalau dua repot, kamu nggak tahu dia harus taat sama siapa. Pemimpin RT, pemimpin RW, pemimpin desa, sampai pemimpin negara itu harus satu, karena udah hancur. Dia itu harus logikanya nyampe. Anak itu udah nyampe, masih kecil udah kita ajarkan nyampe. Jadi begitu, mudah ngajarkan. Justru kalau kita bilang Tuhan itu dua, itu malah dia jadi dua. Bisa kompromi dong, bisa ngobrol-ngobrol dong. Lebih parahnya nanti bisa main catur dong, kan? Nauzubillah. Jadi mudah ngajarkan iman ini kepada anak-anak, karena udah built-in-nya. Makanya agama fitrah, agama manusia lahir itu adalah apa? Agama Islam, agama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, kata Nabi. Semua manusia yang dilahirkan, siapapun dia, lahir dalam keadaan iman, fitrah Islam. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yuwajjisanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kedua orang tuanya yang bikin dia keluar dari Islam. Jadi balik pada pelajaran kita. Harus belajar fa'al fahmu. Supaya apa tadi? Supaya tidak goyang apapun yang terjadi. Bagaimana? Harus belajar. Yang kedua, bukan sekedar belajar, ya akal dicerna, mikir. Kan agama ini agama mikir, agama Islam ini agama akal. Jadi kita suruh mikir, suruh lihat alam, suruh mikirkan alam, mikir. Oh, kebenaran itu bisa dipikirkan.
Ilmu itu mesti bukan hanya sekedar belajar, tapi mesti dicerna pakai dengan akal. Oh iya, oh iya, oh iya. Makanya kita ngajarkan kepada anak pun, buka akalnya, jangan doktrin, buka akalnya. Karena dengan itu nanti dia bisa beriman dengan baik. Iman kau nak ya, kalau enggak kau nanti masuk neraka kau nanti. Pokoknya Tuhan itu satu, namanya Allah. Sudah, itu saja. Mak, Tuhan itu enggak usah nanya-nanya lagi kau. Gawat kita. Ajarkan. Kalau kita belum tahu, oh mama belum tahu nak, papa belum, nanti papa tanya dulu lah. Makanya itu jadi belajar gitu loh. Jadi kalau anak itu belum bisa kita jawab pertanyaannya, jangan di-cut gitu loh. Buka akalnya pelan-pelan sesuai dengan akalnya tentunya. Insya Allah bisa kita buka dengan baik. Karena agama ini agama fitrah. Dasar penciptaan kita tuh dengan agama ini, dengan agama Islam ini. Jadi untuk bisa paham, pertama tadi belajar, kedua Pak mikir. Makanya dalam Al-Quran sudah bilang, afala ta'qilun, tidakkah kamu mikir? Afala tatafakkarun, tidakkah kamu mau mencerna, menggunakan akalmu? Afala yanzurun, tidakkah mereka melihat? Jadi selalu kita disuruh berpikir. Supaya apa? Supaya kita paham. Lihat alam semesta ini. Lihat alam semesta ini. Pasti kita akan sampai pada titik bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Itu insya Allah sudah langsung built-in. Gak akan sulit kita mengajarkan keimanan sebenarnya. Jadi balik, itu yang pertama. Jadi syarat iman yang pertama, al-fahmu, dalil yang tadi. Ya. Makanya orang yang berilmu itu diangkat derajatnya dalam agama kita. Lihat dalam surat ke-58. Ya. Itu diangkat derajatnya. Kenapa? Orang berilmu. Ayat 10 atau ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan juga berilmu. Di sini kita katakan dan, tidak au. Kalau au salah satu enggak, dan berilmu. Iman dan ilmu. Nah, balik kita kepada yang pelajaran awal kita. Itu yang pertama, syarat iman yang pertama. Nah, syarat iman yang kedua itu adalah al-yaqin. Yakin. Ilmu menghasilkan keyakinan. Kalau ilmu yang tak menghasilkan keyakinan, itu ilmunya gak benar. Yakin. Lawan yakin itu apa? Irtiab atau syak, ragu-ragu. Imannya harus yakin, harus mantap. Gak boleh. Kalau ragu-ragu nanti akan terombang-ambing. Benar gak ya? Benar gak? Harus firm. Benar. Allah itu esa, Allah itu pencipta alam semesta, Allah itu tunggal yang berhak untuk disembah, yang maha segala-galanya, yang tidak punya kekurangan, cacat, kesalahan sedikit pun, dia maha sempurna. Nah, harus begitu, harus yakin, firm. Dan itu bisa kita cerna dengan baik. Tentu yang ada, tapi mesti kita lawan. Harus yakin. Makanya dalam surat 49 Al-Hujurat ayat 15 tuh syarat iman tuh disebut nih. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Digunakan kata-kata innama. Innama itu namanya artinya taksis atau qasar, hasar, pengkhususan. Hanya saja, pakai hanya saja. Selain itu tidak. Siapa hanya saja orang yang beriman itu? Innamal, sesungguhnya hanya saja orang yang beriman itu, orang mukmin itu adalah siapa? Alladzina amanu, yaitu orang yang beriman billah, pada Allah, wa rasulih, dan rasulnya. Ini walaupun disebut dua, maksudnya semua yang 6 dengan ditambah dengan ayat yang lain. Ya, bukan hanya rasul, malaikat, kitab, hari akhirat, qadar. Kemudian apa? Tsumma lam yartabu. Kemudian dia tidak ragu-ragu. Nah, jadi nggak ada ragu-ragu. Harus firm, yakin, mantap iman ini. Jadi ilmu harus berbuah yakin. Faham harus berbuah yakin. Ilmu saja nggak menjadi yakin, nggak benar juga. Makin banyak ilmu ragu terus, makin banyak ilmu ragu, nggak bisa. Makanya ilmu yang tidak menambahkan keyakinan itu ilmu yang nggak benar. Ilmu itu harus menambahkan keyakinan, menambah mantap. Ya, di dalam pengadilan pun keyakinan itu harus dengan ilmu, nggak bisa dengan ilmu. Keputusan apapun kalau dengan
Yakin itu mesti didasari atas ilmu. Jadi harus yakin. Ya, lawannya apa? Ragu-ragu. Maka imannya harus dengan yakin, Pak. Nggak boleh ragu-ragu. Kalau ragu-ragu bisa bahaya nanti. Bisa bahaya. Bisa jadi munafik kan? Oh, salah satu sifat utama orang munafik itu adalah ragu-ragu. Jadi imannya setengah, kafirnya setengah kan gitu. Akhirnya tergantung angin. Bergabung sama orang beriman dia bilang beriman, bergabung sama orang kafir dia bilang kafir. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau bertemu orang beriman dia bilang beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau gabung dia sama setan-setannya, sama kelompoknya, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kami sama kalian, kami iman ini cuma. Itu salah satu sifat orang munafik itu keraguan, mudzabdzab. La ilaha ula wa la ilaha ula dalam surat An-Nisa. Tidak masuk dalam kelompok orang beriman, tidak masuk juga dalam kelompok orang ragu terus, irtiab, syak. Harus firm, yakin. Agama ini agama yang benar. Harus yakin, masuk ke dalam, menghunjam ke dalam. Jadi iman tuh, ini yakin tuh ada dua, Pak. Ada yang lawannya syak, ada juga yakin tuh artinya puncak iman. Kita bukan puncak iman, tapi lawan daripada ragu-ragu. Tidak boleh ada keraguan. Jadi yakin itu ada berdua. Ada satu yakin itu artinya puncak keimanan. Arti yakin yang kedua adalah lawan dari ragu-ragu. Yang kita maksud di sini adalah lawan dari ragu. Bukan yang puncak. Kalau puncak itu nanti proses. Ada lagi saya yakin yang satu lagi itu puncak keimanan. Nah itu proses sampai di situ. Nggak bisa kita sampai pada yakin kalau tidak melalui proses yang panjang. Nah, yang kita maksud dengan yakin di sini adalah lawan diddu irtiab, lawan daripada keraguan-raguan. Jadi nggak boleh ragu-ragu gitu, harus yakin firm. Nah sekarang bagaimana biar nggak ragu-ragu? Supaya tidak, kalau supaya paham, belajar, mikir, pikirkan agama dengan baik, pikirkan alam semesta, pikirkan hukum-hukum Allah, belajar Quran, pikirkan semua, mikir. Nah kalau ragu-ragu ini, bagaimana cara membuktikan apa? Cari bukti. Buktikan benarnya agama. Buktikan, cari buktinya. Biar kita jadi yakin. Tidak mungkin kita bisa beriman dengan yakin tanpa bukti. Gak apa-apa. Dan Allah gak ada masalah. Kalau cari bukti silahkan. Makanya agama kita ini bukan agama yang doktrin. Silahkan kita kau cari bukti. Bahkan Allah senang kau cari bukti. Buktikan bahwa kebenaran agama ini. Walaupun bukti itu ada dua ya, ada tiga ya. Satu bukti dengan akal, dengan akal. Kita buktikan dengan akal. Ya. Makanya agama ini akal. Kalau kita dengan akal, insya Allah akan terbukti kebenaran agama ini. Yang kedua bukti dengan fakta-fakta. Ya, dengan fakta-fakta ya kita buktikan bahwa kebenaran agama ini. Dengan apa? Saya bilang tadi kita cerna, tadi kan? Quran kita, semuanya. Makanya Allah kan bukti. Makanya kalau orang yang tidak beriman tuh seorang kata apa? Ya, sini kan bukti-bukti kalian kata Allah. Jadi gitu. Sini kan bukti kalian. Kemarikan bukti kalian kata Allah. Kalau kalian orang benar. Jadi keyakinan tuh mesti dengan bukti. Ya kita buktikan kebenaran agama kita ini. Sehingga kalau kita sudah punya bukti, nggak bisa digoyang dengan cara apapun. Orang kita udah buktikan. Makanya ketika ditanya, kenapa kau beriman? Karena aku sudah buktikan agama ini benar. Sudah kita buktikan benarnya agama ini. Karena Allah akan menampakkan bukti itu. Bukti itu ada tiga nanti Pak ya. Bukti tadi apa? Dengan akal, dengan ilmu ya kita belajar. Dengan apa? Bukti yang kedua ya dengan fakta-fakta. Ya, dengan fakta-fakta yang ada. Makanya agama Islam ini agama ilmiah, nggak akan bertentangan dengan fakta yang ada. Nggak akan pernah. Buktikan Quran, cari bukti kebenaran Quran. Ya, bukti yang ketiga itu adalah dengan perbuatan nanti. Ya, kita mengamalkan agama ini dengan kita sholat, kita puasa. Makanya orang tidak akan bisa beriman kalau dia tidak mau mengamalkan agama ini dengan baik, karena dia akan bisa buktikan nanti. Dia harus mau sholat, dia harus mau puasa, dia harus mau taat kepada Allah. Dia akan bisa, ternyata semua yang Allah perintahkan itu ternyata adalah kebaikan buat kita. Dan apa yang Allah larang semua adalah keburukan buat kita. Makanya untuk bisa yakin, cari buktinya.
Insya Allah kalau udah kita buktikan, nah, jadi begitu. Nggak akan mungkin digoyang lagi. Dari mana kita tahu api itu panas? Bukan sekedar kata orang dia panas, ya kita, oh ya panas. Nah, kira-kira begitu. Dari mana kita tahu Allah itu ada? Ya cari buktinya. Dari mana Allah ada? Ya kita mikir, oh ya, ini akal kita mengatakan ini nggak mungkin ada tanpa ada dengan. Oh iya ya. Faktanya gimana? Oh lihat fakta-faktanya. Nggak pernah ada satupun kejadian di muka bumi orang yang bisa menciptakan sesuatu terjadi tanpa ujuk-ujuk jadi, itu nggak ada. Semua ternyata ada yang menjadi. Oh kita tinggal lihat fakta-faktanya. Ya bukti yang ketiga itu berdasarkan pengalaman. Pengalaman ruhani itu, nah itu cuman itu nanti untuk sampai kepada puncak memang kita bisa mengalami pengalaman ruhani. Dan Allah juga akan membuktikan itu. Kita berdoa, doa dikabul. Kita berzikir, kita sholat, kita ibadah, hati tenang. Kan gitu. Kita berbuat hal yang salah kok kita nggak tenang. Gitu, Allah buktikan. Ya. Jadi demikian. Ya, balik kepada yang tadi. Jadi kalau mau yakin, cari buktinya, buktikan agama. Dan sama anak kita pun ajarkan, Pak. Jadi mengajarkan Islam sama anak kita itu termasuk kita menunjukkan bukti-bukti itu. Ini kebenaran agama kita. Ini bukan agama kaleng-kaleng gitu loh. Yang nggak ada buktinya sekedar doktrin apa? Tidak, bukan doktrin akal. Justru membuka akal, dia paham, dia buktikan dalam kehidupan kebenaran agama ini. Sehingga orang kalau sudah yakin, nggak bisa digoyang dengan cara apapun, mau diiming-iming apapun nggak. Makanya mengapa banyak orang masuk Islam itu kenapa? Karena mereka sudah membuktikan kebenaran agama ini, makanya masuk Islam. Jadi buktikannya bukan karena mimpi atau bukan karena dari mana kau Islam. Ada kitab suci, ku bakar semuanya. Quran yang tak terbakar, nggak ada kayak gitu tuh. Bukti benarnya Quran kau pelajari. Apa tantangan itu? Kau hadapi tantangan itu. Kalau kau nggak mampu menunjukkan agama itu benar, bahwa Quran itu benar. Maka Quran bilang kalau kan nggak percaya sama Quran ini, bikin Quran yang lain. Allah nantang kok, cari buktinya. Jadi gitu. Sini kan bukti kalian, in kuntum mu'minin, kalau kalian benar. In kuntum shodikin, kalau kalian benar. Fa'tu burhanakum, sini kan bukti-bukti kalian. Bacalah Al-Quran begitu. Ya kalau nggak percaya sama Quran nih, silang cari ini kesalahannya gimana. Maka Allah mengatakan, wa in kuntum fi raibin mimman nazzalna ala 'abdina, apabila kalian masih ragu, nggak yakin terhadap agama yang kuturunkan, Quran yang kuturunkan, Nabi yang kuturunkan, fa'tu bi suratin min mithlih, buat satu surat saja kata Allah. Allah tantang satu surat saja, min mithlih, seperti Quran. In kuntum shodikin, kalau kalian benar. Ya. Jadi gitu. Fa'tu burhanakum. Lihat di sini. Ya, silahkan. Wad'u syuhada'akum. Silahkan kau cari saksi-saksimu, penolong-penolongmu. In kuntum shodikin, kalau kau benar. Jadi agama ini agama bukti, Pak. Buktikan. Maka tambah yakin kita. Itu yang kedua. Jadi syarat yang kedua untuk iman ini harus apa? Ya, yakin. Jadi kefahaman yang menyebabkan kita yakin. Tidak ada lagi. Jadi kalau setiap ada keraguan, nah yang kedua supaya yakin ini setiap ada keraguan itu mesti di ini Pak, dilawan. Wah, keraguan itu salah gitu loh. Ragu apa? Bukti. Oh, ternyata salah keraguan. Akhirnya jadi bukti itu mengalahkan keraguan. Ragu apa aja jangan disimpan. Setiap ragu aja tanya sama Ustaz. Ustaz, kok kayak gini? Kok saya agak ragu-ragu? Tanya. Oh, paham. Habis itu cari. Oh, benar. Buktikan Quran itu benar. Buktikan agama kita benar. Dan seterusnya dan seterusnya. Insya Allah akan hilang keraguan itu. Jadi kalau menghilangkan keraguan dengan cara apa? Dengan cara apa? Mencari solusi apa kita ragu, insya Allah kita akan hilang keraguan. Karena agama kita adalah agama yang benar. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, syarat iman itu adalah al-istiqomah. Istiqomah. Arti istiqomah sampai mati kita beriman. Jadi orang beriman itu bukan orang yang pernah beriman. Gitu. Harus sampai mati dia beriman. Enggak pula juga boleh masuk keluar, enggak itu. Harus full dia masuk sampai dia meninggal. Terutama di ujungnya. Namanya al-istiqomah.
Makanya imannya mesti istiqomah. Lihat dalam surat 41 Fussilat, mulai ayat 30 sampai 31 sampai 32. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ya. Jadi gitu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, maksudnya beriman, percaya sama Allah, yakin sama Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Ya, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun para malaikat, mengatakan kepada mereka, alla takhafu, janganlah kamu takut, wala tahzanu, jangan kamu bersedih hati. Ya, wa abshiru bil jannati kuntum tu'adun, bergembiralah kamu dengan surga yang dijanjikan kepada kamu. Nah, ini istiqomah. Dalam surat 46 juga ayat 13 46 itu Al-Ahqaf juga sama. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, sungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami Allah tsumma istaqamu, dia istiqamah, fala khaufun 'alaihim, tidak ada ketakutan bagi mereka, wa lahum yahzanun, tidak ada kesedihan bagi mereka. Jadi iman ini mesti istiqomah sampai kita mati. Dan kita berdoa supaya kita ditetapkan agama ini sampai kita mati. Jadi syarat yang ketiga harus. Nah sekarang bagaimana cara istiqomah? Biar kita bisa istiqomah. Nah inilah di sini ujiannya. Karena iman ini diuji Pak. Kita harus lewat ujian. Ujian. Nggak mudah juga. Nanti kita bahas nanti pada bab-bab yang selanjutnya itu. Nanti tantangan iman. Iman ini kita ditantang. Dari sisi Allahnya nanti, ya memang Allah ingin membuktikan, benar nggak iman kamu? Ya, ditantang. Dari sisi setannya, setan juga nggak mau kita beriman. Oh, sorry kata setan. Ya, dari sisi kitanya, ya perlu juga kita, ya, karena ujian ini adalah menunjukkan kekuatan kita nanti. Iman tidak akan tahu kuatnya kalau nggak diuji. Jadi balik kita kepada kaji kita. Jadi harus istiqomah. Nah kalau sudah sampai ini, sudah paham, sudah yakin, sudah istiqomah, ini baru syarat terpenuhi sampai kita mati. Orang seperti inilah insya Allah namanya matinya mati husnul khotimah. Baru matinya husnul khotimah. Baru mati seperti inilah yang nanti dalam ayat yang tadi, mati yang pasti dijanjikan masuk surga. Matinya husnul khotimah. Walaupun dalam agama kita yang dilihat endingnya, Pak, namanya husnul khotimah itu endingnya, ujungnya. Ya, dia tadi lahir dari perut siapa nggak ada masalah, tapi endingnya beriman nggak? Biar awalnya baragajul, ya, bajingan, bandit, semua dosa dikerjakan, maksiat terus, tapi kalau ujungnya iman dan amal soleh, dia husnul khotimah. Ini itu ujung. Makanya ayat lanjutan itu turun malaikat, apa kata malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu bersedih, jangan kamu takut, jangan bersedih. Masuklah kamu dalam surga. Begitu meninggal, masuklah kamu dalam surga yang dijanjikan kepada kamu. Nah, jadi balik kita dalam kaji kita. Jadi yang ketiga adalah al-istiqomah. Inilah syarat beriman. Jadi kalau kita sudah lakukan, sudah ilmu. Nah istiqomah ini syaratnya nanti dua. Ya, jadi yang pertama ya harus sabar, berjuang terus kita, berjuang. Bertahan kita dengan segala macam godaan. Ya harus sabar. Maka iman sabar itu makanya as-sabru nisful iman. Sabar itu separuh dari sabar kita terus. Ujian-ujian, betapa kita melewati ujian harus terus bertahan sampai terakhir. Ya, harus terus kita. Karena ini agama ini ya walaupun menggenggam agama ini juga enggak mudah, tapi makanya pada pelajaran berikutnya kita akan bahas nih betapa besarnya nilai iman itu, sehingga kita menggenggamnya pun menjadi lebih kuat karena kita tahu nilainya, nggak akan mau kita lepaskan. Ya, jadi itu yang pertama. Jadi harus sabar. Nah yang kedua supaya kita tetap istiqomah, ya harus dijaga iman itu. Bukan hanya sekedar sabar, dijaga. Jaganya gimana? Sebenarnya cara mandi ada juga nanti bab pelajaran kita bagaimana cara menjaga iman. Mesti dijaga iman ini. Kalau enggak dia lari. Salah satu menjaganya adalah dengan apa? Dengan taat kepada Allah, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, itu bagian dari menjaga iman. Ibadah itu bagian nanti menjaga iman.
Termasuk juga kita harus bersama orang-orang yang beriman biar agama ini terjaga. Gitu. Nanti itu ada bab khusus kita belajar nanti bagaimana cara menjaga iman sampai akhir hayat kita. Biar kita terus istiqomah. Sehingga kita mati dalam keadaan iman. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua masuk dalam kelompok orang yang husnul khotimah itu, beriman sampai mati. Beriman sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada gunanya iman di awal ujungnya kafir, enggak ada gunanya. Karena setan itu Pak, sampai nanti kita mau mati akan menggoda kita sampai mau mati, dan itu permintaan setan kepada Allah Subhanahu, permintaan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat nanti dalam surat ke-38 ayat 70-an sampai awal 80 itu permintaan setan. Gitu. Supaya dia bisa menggoda kita sampai akhir hayat kita. Jadi setan itu menggoda bukan saat kita sedang sehat, sampai kita mau mati diberi kesempatan oleh Allah setan itu. Sampai mau mati, sampai mau meninggal. Sampai sebelum datang malaikat maut. Kalau datang malaikat maut selesai. Jadi gitu. Dan kata Allah, karena itu permintaan disetujui. Setan itu bukan. Nah, makanya kita harus jaga iman ini dengan sebaik-baiknya. Makanya istiqomah, terus belajar iman, karena ini hal yang pertama mesti kita pelajari. Ya, mudah-mudahan kalau kita sudah tahu ini kita semakin belajarnya semakin semangat. Mudah-mudahan saya kira demikian. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang penting bagi kita. Insyaallah mudah-mudahan sampai akhir hayat kita, ya, kita ditetapkan dalam iman. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian, insyaallah mudah-mudahan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan berikutnya ini baru kita nanti belajar nilai iman, berapa sesungguhnya nilai iman itu. Jadi kalau kita tahu nilai iman itu, dan kita ajarkan sama anak berapa nilai iman sesungguhnya. Kalau tahu kita nilai iman begitu hebatnya, begitu mahalnya, nggak akan kita sia-siakan, nggak akan kita main-main dalam iman ini. Pasti kita akan serius menjaganya, lebih serius daripada kita menjaga menjaga badan kita, menjaga rumah kita, menjaga harta kita. Ya, karena ini adalah harta yang paling mahal. Mudah-mudahan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah Allah kasih kesempatan dan kesehatan kepada kita semua. Mari kita dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.